Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini kami melakukan wawancara di Siantan Hilir, tepatnya di Om Bule Organik. Di sini beliau menanam cabai dengan kisaran lahan kurang lebih setengah hektar. Terus bagaimana kegiatan kami selanjutnya? Tetap panteng. Perkenalkan, nama saya Zikri Ahmadil. Perkenalkan, nama saya Fiona Fieni Suzaldi. Perkenalkan, nama saya Nisa Sucihati. Perkenalkan, nama saya Putri Risma Ayu. Perkenalkan, nama saya Agus Bianto. Saya dari Prodi Agroteknologi kelas B. Nah, saya di sini ingin menanyakan tentang cabai yang Bapak tanam. Oke, yang pertama Pak, jenis cabai apa yang ditanam dan apa keunggulan dari benih yang dipilih Bapak? Nah, yang ini saya tanam cabai hibrida, hibrida lentera, punya Bintang Asia. Keunggulannya dia nih, di saat tanah asam turun drop sampai 4,5, dia mampu, dia bisa tahan. Kalau cabai biasa, dia tidak tahan, walaupun cabai lokal sekalipun dia tidak tahan, gampang kena penyakit, kecuali di daerah tanah yang pH-nya 5,5 ke atas. Tapi ini keunggulannya, dia mampu tahan. Baik Pak, terima kasih. Perkenalkan Pak, nama saya Putri Risma Ayu. Saya dari Prodi Agroteknologi kelas B. Pertanyaan saya sama Bapak, di sini Bapak punya lahannya berapa sih Pak untuk tanaman ini? Untuk semua ada setengah hektar. Jadi saya bagi 3. Jadi 2.000-nya cabai, 2.000-nya kangkung sama sawi, 1.000-nya sawi kampung. Berarti bukan cuma satu tanaman aja ya Pak? Kalau satu saja kami sering gagal. Ya, kalau Pak. gagal bonyok. Jadi satu gagal satu nutup, saya kayak gitu. Makanya di tanah gambut nih jangan coba-coba satu jenis. Lahannya kan setengah hektar nih Pak. Masing-masing tanaman tuh pupuknya sama ke Pak atau beda? Karena organik semuanya sama. Oh sama. Jadi pakai pupuk organik. Organik. Jadi Di intinya kompos dia ya, Pak? kotoran hewan di kompos. Oh ya Pak. Biasanya habis berapa Pak pupuknya? Kalau organik nih kami tak batasi. Semakin banyak semakin bagus. Tadi tidak pernah pakai pupuk kimia ya Pak? Dulu pernah pakai, dia awal saja. Waktu udah akhirnya tuh malah tanamannya yang sering rentan penyakit. Sejak pakai organik tuh sampai selesai panen dia bertahan. Berarti bagusnya pakai pupuk kompos ya Pak, organik? Lebih bagus. Iya Pak. Oke. Sekian Pak pertanyaan dari saya, terima Iya, kasih. Untuk teknik penyemaian cabai ini menggunakan tugal atau menggunakan tabur Pak? Gini. Untuk bibit biar bisa jadi maksimal, direndam dulu. Direndam 1 malam pakai bawang merah. Jadi itu tuh dia tuh mengandung CPT. Jadi dia tuh bisa daya pecah kecambahnya tuh maksimal. Jadi kita tidak rugi. Kadang kalau langsung tabur jadinya cuma separuh. Dengan kita rendam dulu 1 malam, itu kemungkinan dia tuh jadinya tuh 95%. Nah, dengan cara ditabur. Nah, ditabur di tempat semaian kayak gitu, itu ditabur. Setelah 10 hari dia pecah, tumbuh. Nah, tumbuh kira-kira 3 cm, udah 3 daun, 4 daun. Baru kita cabut pindah ke potre. Nah, potre itu ada yang tempat tanam satu-satu. Oh iya Pak. Ya. Nah, itu dipindah ke situ. Disusun ke greenhouse. Nah, disitulah di pembesarannya di situ selama 21 hari. Nah, 21 hari di greenhouse, dia udah tumbuh merata, baru siap pindah ke lahan. Nah, itu proses semaiannya. Terima kasih Pak. Ya. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Zikri Ahmadil, Prodi Agroteknologi kelas B pagi. Sebelumnya saya ingin bertanya nih Pak mengenai tanaman yang Bapak tanam ini kan cabai hibrida lentera ya Pak ya. Nah, jadi saya bertanya berapa lama masa tanam cabai ini hingga panen? Kalau mulai dari semai 21 hari. 21 hari. Dari semai itu kami pindah ke lahan. Nah, pindah ke lahan itu tuh 65-70 hari sudah mulai petik perdana. Oh iya. Kemudian ketika masa tanam nih Pak ya, pasti kan ada yang namanya
penyakit. Penyakit, hama. iya. Nah, Misalnya hama penyakit kan, terus apakah upaya Bapak dalam menanggulangi hama tersebut? kalau hama ini kalau dia musim hujan benar-benar kurang. Jadi kalau musim hujan kayak gini nih lebih banyaknya tuh penyakit. Penyakit jamur. Penyakit. Ya, Iya, iya. kena lagi musim hujan. Kalau musim kemarau, itu baru hamanya banyak. Jadi kalau di musim hujan gini nih jamur Jamur. paling banyak. Ya, jadi itu yang bahasa trennya mereka tuh antraknosa. Masa. Tuh, Ya Kak. kalau orang Jawa bilang patek. Iya, iya, iya. Terus Pak, mengenai fungi tadi kan, itu kalau Bapak upaya Bapak dalam menanggulanginya tuh dikasih pestisida atau fungisida, dan Dok kalau ada kan pasti Saya ada dosisnya, pakai fungisida organik. organik. Itu daun pepaya, terus tembakau Oh ya, TP, Iya, iya. lepe KTP namanya tuh. Itu dia lebih keras dibanding yang tembakau biasa tuh. Dia lebih keras. Nah, itu dicampur dengan bawang putihnya 2 on. Itu untuk keperluan setengah hektar. Setengah hektar. Itu sekali direbus, diamin 2 hari baru dipakai. Itu aman. Oh iya, iya, iya. Tapi dia dengan catatan rutin. Seminggu 2 kali semprot. Seminggu 2 kali semprot. Ya. Baiklah Pak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anissa Suciati, saya dari Prodi Agroteknologi kelas B. Oke Pak, di sini saya ingin bertanya, biasanya kalau panen cabai ini seberapa banyak sih Pak masa panennya? Kalau jenis hibrida ini 65 hari, 70 hari kita udah mulai panen. Jadi kalau lentera ini rata-rata satu pohon dia bisa menghasilkan 7 ons. Satu pohon itu tuh, satu pohon 7 ons tuh bunganya sampai 2 kali. Nah, jadi kalau bunga pertama dapatnya 3 on, bunga keduanya udah 4 on. Jadi satu pohon tuh kami dapat 7 on, udah cabut. Kami nggak mau pertahankan lama-lama karena semakin lama operasionalnya semakin tinggi. Jadi kalau kami tanam 2000 meter persegi ini nih dapatnya 3000 pohon dikali 7 on berarti sekitar 2 ton. Tuh, hasil panennya. Dan biasanya si panen itu dipasarkan kemana saja Pak? Ke pasar Flamboyan. Oh, Flamboyan. Ya. Di pasar Flamboyan itu kan ada yang ngambilnya, dia kalau pengepulnya tuh ngambil sistem borong. Tapi kalau kami bawa ke market sistemnya itu kontrak. Jadi kalau di market itu dikontrak, dia mintanya tuh per minggu supply-nya berapa kilo. Nah, kita antar sisanya karena kelebihan. Mau nggak mau kami bawa ke pasar Flamboyan walaupun harganya agak lebih murah dibanding supermarket daripada buang. Nah, kayak gitu. Terima kasih Pak. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Fiona Feni Suzaldi dari Prodi Agroteknologi kelas B. Di sini saya ingin bertanya Pak, bagaimana cara Bapak mengelola lahan sebelum dan sesudah? Jadi gini, sebelum kita tanam, ini ditraktor sekali dulu. Jadi ditraktor sekali dulu, dibalik, dikasih kotoran hewan, abu bakar, sama dolomit. Jadi ditabur dulu, baru di traktor yang kedua. Jadi dia udah gaul, baru di traktor kedua. Nah yang ketiganya tuh baru dicangkul, dibentuk bedengan. Jadi lahan itu tuh sudah benar-benar tercampur dengan kotoran hewan. Kalau saya biasa pakainya tuh 3 karung per 10 meter. Jadi sisanya tuh tinggal dikali lahannya berapa banyak kan. Pokoknya 10 meter itu tuh kotoran hewannya tuh 3 karung, abunya setengah karung, dolomitnya tuh 1/4. Nah, sisanya baru kita tinggal dikali. Udah habis ditumpuk baru dibungkus dengan plastik mulsa. Habis di plastik mulsa didiamin selama sebulan sambil nunggu nyemai bibit. Jadi diamin sebulan. Jadi kompos tuh benar-benar jadi matang. Nah, baru ditanam. Setelah sudah selesai
6 bulan kemudian kami cabut. Tanaman udah selesai kami cabut, dibongkar lahan. Nah, dibongkar lahan ini tidak seribet yang lahan pertama. Kami bongkar di sini cuma cabut, terus ditugal. Karena lahan tanahnya tuh sekali tanam tuh masih gembur. Jadi kami tugal di bagian lubangnya saja, tinggal dimasukin kotoran hewan lagi. Setiap lubangnya dimasukin sekilo-sekilo. Dah, ditanam lagi. Nah, jadi 2 kali tanam baru kami bongkar. Gitu. Jadi kalau setiap satu musim bongkar rugi karena tanahnya masih gembur. Bisa 2 kali panen. Bisa 2 kali. Nah, 2 kali baru dibongkar diolah yang seperti awal lagi. Seperti